Gak susah-susah kan cari bukti baru. Rasman. Laura itu gak tahu jalan. Seumur hidupnya sampai umur sekarang, ya, sampai 16 tahun sebelum berangkat ke UK, dia tuh dikasih supir, bukan naik Grab. Nikita Mirzani buka suara soal Laura Mejani alias Loli yang kabur dari rumah aman pada hari Kamis lalu. Ia merespon ucapan kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, yang mengklaim dihubungi Loli berkali-kali. Rasman mengklaim bahwa dirinya mendapatkan banyak pesan dan telepon dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai Loli. Sempat tak percaya, Rasman mengaku kaget ketika tahu bahwa yang dihubunginya adalah Loli. Terkait hal itu, lewat unggahannya di Instagram, Nikita Mirzani mempertanyakan bagaimana bisa putrinya menggunakan handphone di rumah aman. Selain itu, Nikita juga mengomentari soal Loli yang disebut mendatangi sendiri kantor Rasman pada malam hari. Nikita mengklaim bahwa ia tahu betul putrinya itu belum tahu jalan. Sebab hingga usia sekarang ia selalu memberikan fasilitas supir ke Loli. Sekedar informasi, malam-malam Loli dikabarkan kabur dari rumah aman dan menemui Rasman Nasution untuk meminta perlindungan. Keduanya langsung sama-sama mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada malam hari dan belum tahu untuk tujuan apa. Di sisi lain, Loli putri dari Nikita Mirzani itu sangat geram selama berada di dalam rumah aman. Ia mengaku banyak hal yang sudah ditutup-tutupi oleh ibundanya. Menurut Loli, ibunya Nikita Mirzani tak pernah menemuinya di rumah aman sejak dia dititipkan. Loli mengkritik perilaku sang ibu yang menurutnya tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai orang tua. Bahkan, ia tak ragu menyebutkan bahwa di dunia ini ada ibu yang durhaka, bukan hanya anak yang bisa durhaka. So, gimana menurut kalian? Komen. Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita bahas adalah terkait dengan Loli atau Laura Mirzani yang mengaku dia ini kabur dari safe house-nya karena dia nggak terima gitu loh. Nggak terimanya adalah selama 5 bulan terakhir dia mengaku tinggal di situ tuh bareng sama orang-orang yang menurut dia itu unik-unik. Ada ODGJ, ada open, bahkan ada orang yang terkena penyakit tertentu di situ. Itu yang disampaikan pertama kali pada saat dia ditanya sama wartawan sekitar dini hari, sekitar jam 2 pagi dini hari di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini beneran ya, dia di Polres Jakarta Selatan ya? Karena kan kalau jam 2 dini hari, unik juga ya, ada wartawan yang standby di sana. Oke, kita coba simak dulu beberapa poin yang disampaikan Loli. Setelah itu juga Nikita Mirzani tentunya tidak tinggal diam. Bahkan pun hari ini pengakuan dari Rasman yang menjadi kuasa hukum lawannya mengaku bahwa dirinya itu mengalami bagian pelipisnya kurang lebih, yang itu diduga katanya adalah karena interaksi dengan Nikita Mirzani sekitar jam 6 pagi. Makanya mereka juga sekarang saling melapor. Wes, tambah ribet aja nih, karena kita pikir semuanya udah kelar ya. Bahkan dulu Nikita Mirzani bilang bahwa Laura sekarang sudah kembali ke jalan yang benar, katanya sudah bisa diajak komunikasi, bahkan sudah ditemui dan sebagainya. Tapi semua itu ternyata dibantah oleh Loli di sini. Ini cuplikan pertama pada saat dia datang di kantor polisi dini hari, teman-teman. Kabur ke depan, bisa pulang. Siapa juga yang mau tapi gitu. Maksudnya ada sih? Iya, mau coba selalu. Oke, jadi menurut Loli dia disatukan dengan nama-nama tadi. Kalau sama yang aku tuh ada satu yang unik ya, katanya disatuin sama open. Maksudnya gimana nih? Open bail itu maksudnya aku nggak ngerti, apakah ada oknum gitu ya di tempat safe house-nya itu, dugaannya gitu. Dia ngebuka apa jasa untuk open. Maksudnya gimana, kan nggak clear. Kan dia bilang, I don't know, mungkin ya, Loli kan juga bukan expert di bidang kayak kejiwaan. Mungkin yang ODGJ itu, mungkin orang lagi dalam tahapan level yang lagi punya masalah pribadi, jadi kesannya diem doang, tidak mau ngobrol. Apakah itu dikategorikan seperti itu? Terus juga kalau ada penyakit yang tadi disebutkan, apakah itu beneran atau cuma sekedar asumsi doang begitu? Oke, ini adalah bagian yang nyata dia tidak mau begitu tinggal di sana. Loli juga bilang bahwa katanya dia keluar dari safe house tersebut itu sekitar jam 11 malam. Terus dia bilang katanya,
Nikita Mirzani, ibundanya sendiri, dia itu bohong semuanya yang disampaikan di media. Dia nggak pernah sama sekali menemui saya. Oke, terus ditanya sama wartawan, kok bisa tahu alamatnya Rasman, gimana caranya bisa ketemu? Kalau Rasman sih ngakunya bilang bahwa dia ditelepon ya, sama mungkin nggak tahu apakah kayaknya mungkin karyawannya. Rasman bilang bahwa ada telepon, Loli lagi berada di depan kantornya, dan kemudian Rasman menjemputnya. Tapi Nikita Mirzani kayaknya nggak percaya dengan statement tersebut. Ini disampaikan oleh Loli, teman-teman. Kan Hasan kan sempat bikin preskon, nah jadi itu kan menunjukkan di belakangnya ada poster tuh alamat, nah pun nggak pernah ketemu gitu. Jadi dari situ aja kan ngomongnya nggak bisa dibayangin. Jadi kalau menurut Loli dia tahu alamat Rasman karena di preskon ada alamatnya gitu. Oke. Tapi kenapa sih kamu artinya tetap masih bersikukuh untuk berseteru dengan orang tua kamu sendiri? Karena dia nggak pernah, kan ya di dunia ini kan bukan cuma anak doang yang bisa durhaka, tapi kan ibu juga bisa durhaka, gitu loh. Bahkan di dunia ini kebanyakan malah justru ibu yang durhaka terhadap anak, tapi anak yang selalu disalahkan, gitu. Jadi ya semoga aja anak-anak di sana yang diperlakukan seperti itu sama orang tua kalian, tolong bersuara gitu loh. Jangan mau takut sama orang tua hanya karena mereka melahirkan kalian di dunia ini, tapi kan kalian juga tidak meminta kalian dilahirkan di dunia ini, gitu loh. Kalau bisa menimbun pengen lahir dan tapi saya mau jujur gitu ya, karena saya nggak bangga gitu ya. Langit bumi bersaksi bahwa Loli banyak aksi. Gua kira orang tuh cuma kabur dari rumah hantu doang, ternyata dari rumah aman juga. Jadi si Loli anaknya Nikita Mirzani kabur dari rumah aman. Katanya dia tuh nggak betah karena di rumah aman digabungin sama orang-orang. Jadi kalau saran gua buat rumah aman, jangan gabungin Loli sama orang-orang open. Gabungin dia sama orang-orang open PO ya, PO gamis kek, PO sebelah kek, siapa tahu dia betah gitu. Jadi si Loli ini tuh bilang kalau dia tuh sakit kepala dan minta dianterin ke puskesmas. Nah di sana dia minta izin ke toilet, lalu kaburlah dia nemuin Bang Rasman dan akhirnya mereka datang ke Polres buat lapor gitu loh. Kalau kabur ke KP itu si Loli KP ya, dia ini kabur nemuin Bang Rasman gitu. Dan seperti yang kalian dengar tadi ya, si Loli ini ngasih saran buat anak-anak di luar sana ya yang mengalami hal serupa supaya bersuara. Kata gue bukannya hari-hari anak-anak itu juga bersuara lol. Kalau nggak bersuara bisu dong. Terus dia bilang juga kalau bisa milih, gue milih tuh dilahirin siapa. Waduh bahaya lol kalau begitu karena nanti rebutan. Orang-orang pada minta dilahirin Nagita Slavina lol. Berapa dong Nagita Slavina punya banyak anak ya? Emang Gen Halilintar? Lalu setelah kejadian itu Nikita Mirzani datang tuh marah-marah ke wartawan dan katanya Nikita Mirzani ini istrinya Rasman dan Rasmannya juga nih. Akhirnya si Rasman pamer tuh poster yang nempel di kepalanya. Plester ya kali si Rasman ditempelin poster di kepalanya, ketutup dong muka dia ya. Pamer plester yang nempel di kepalanya dan katanya si Rasman ini ada buktinya juga. Dan katanya nih di kejadian ini nih sebenarnya ada dalang di balik semua ini. Jadi gue bingung nih, ini acara wayang atau apa? Kok ada dalang-dalangnya nih? Jadi gue cukup shock sama gebrakan barunya si Loli ya. Jadi kita pantau aja nih kelanjutan kasusnya Loli versus Nikmir ini bakalan gimana.